Hello everyone, how are you today? Welcome back to my channel. I am Mutia Mero Ulwaliha from A-Class English Department 5th semester with my partner. My name is Izara Khofia, I'm from English Department 2. Dan pada video kali ini, kami berdua akan mencoba untuk memaparkan materi dalam mata kuliah psikolinguistik yang berjudul 4 teori tentang hubungan bahasa, pikiran, dan budaya. Jadi teman-teman, pada penjelasan kali ini kami akan mencoba memadukan bahasa daerah kami masing-masing, yaitu bahasa Sasak. Karena sesuai dengan judul yang akan kami jelaskan, yaitu tentang hubungan bahasa dan budaya. So, langsung aja ya kita dengerin penjelasannya berikut ini. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Mero Ulwalihah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 2 teori, langan 4 teori sa hubungan berbahasa, berpikir, dan budaya. 2 teori yaitu teori Wilhelm van Humboldt kanje teori Sapir-Whorf. Lagu sendetman bahas tentang teori, coba terseriok dulu beberapa hal sa perlu perhatian sebelum Berbahasa merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Jarin taut kena bahasa apa sebenarnya? Jarin bahasa proses bara alat untuk ada molah nyampean juk dengan tentang perasaan atau tentang pikiran permasalahan sasit hadapino juk dengan lewat bahasa kena. Terus berpikir, berbahasa, dan berbudaya adalah hal yang saling berkaitan dalam kehidupan. Jadi teluni saling berkaitan kehidupan manusia apalagi dalam kehidupan berbudaya. Kembe lamun dek berpikir apa tuh berbahasa. Lamun dek tahu berbahasa mu apa guna berpikir doang dek tahu sampean Nah, berpikir kanca berbahasa iya sak ciptaan aran budaya iya ampan saling berkaitan sak teluni. Lagu lamun dalam kajian psikolinguistik karan ara 2 hipotesis atau 2 anggapan lah sa paling terkenal langan ilmu psikolinguistik apa sak bejulu ara, manakah yang lebih dulu ada? Bahasa atau pikiran bejulu ara? Nah, iya jadi pertanyaan langan ilmu psikolinguistik. Jarin, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas teori-teori ini ada sak mulah mengerti malik. Sak pertama, teori Wilhelm van Humboldt. Bahasa masyarakat tertentu akan menentukan pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat itu sendiri. Ada 2 substansi bahasa, yaitu bunyi pikiran yang belum terbentuk. Bunyi bahasa adalah bentuk luar yang dapat didengar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam yang masih berada di dalam otak. Kesimpulan struktur suatu bahasa menyatakan kehidupan dalam otak atau pemikiran penutur bahasa itu. Jarin masyarakat berempetan tentuan pandangan hidup berembe dalam budaya yaitu seriuk langan bahasa. Nah, bahasa sak tentuan berembentan masyarakat memiliki pandangan hidup budaya arak budaya dengan bahasa agak alusan, agak kasaran kan beda-beda budaya dengan seriuk langan bahasa. Biasa seriuk langan bahasa dengan terus ada 2 substansi bahasa, yaitu bunyi pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Jadi ada 2 substansi bahasa yaitu bunyi kanca pikiran. Jarin bentuk bahasa ada 2 pikiran-pikiran otak kanca bunyi atau suara sayat sugulan langan beweh Iya bahasa ada 2 macam substansi. Terus bunyi bahasa adalah bentuk keluar yang dapat didengar. Nah, bentuk keluar berupa bahasa Sedangkan pikiran bentuk dalam yang masih berada di otak. Jarin lamun bahasa kan taut dengah, taut ucapan. Nah, iya tanden di luar taut. Lakukan lamun pikiran di tahu dengar, di tahu sereon, berembiruan, yang pendaparan di dalam taut di dalam otak. Kesimpulan struktur suatu bahasa menyatakan kehidupan dalam otak atau pemikiran penutur bahasa itu. Selanjutnya,
teori Sapir-Whorf. Nah, teori Sapir-Whorf ni arak dua tokoh belik, yaitu sak pertama aran Edward Sapir kanje Benjamin Lee Whorf. Ia sak mendasari teori niki. Nah, hai sak aran Edward Sapir ni. Nah, Edward Sapir ni adalah linguistik ya sak langan Amerika. Jarin mak kakek ni langan Amerika, seorang linguistik menu. Jarin menurut nana mak kakek Edward ni, manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupannya bermasyarakat. Kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa. Tidak ada dua buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili suatu masyarakat. Segala yang kita lihat, dengar, alami, dan kita perbuat sekarang ini adalah karena sifat-sifat bahasa kita telah menggariskannya terlebih dahulu. Jarin pendapat Sapir-Whorf penindin berbeda jauh lah langan pendapat Humboldt bejulu menurut. Menurut ni manusia no tidak terlepas langan bahasa no, sangat penting bahasa no dalam kehidupan manusia no. Saya ngasa ia jari alat pengantar lamun apa-apa informasi atau apa budaya dan segala macam no pasti lengat bahasa. Bahasa. Jarin manusia no sangat bergantung le bahasa. Coba serius dengan dako nah misalkan susah tengok dia tahu berbahasa meno, dia tahu ucapan apa-apa, berpikiran dah susah, apa sasin pikiran no sengken ya ucapan. Bersyukur tangga itu sama si berbahasa kan. Terus kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa. Badan lah kenen kehidupan masyarakat no dek lepas langan budaya no. Bahasa no. Tidak ada dua buah bahasa yang sama. Di nara aran bahasa no pada. Lamut paran te aran bahasa bahasa Pringgerata, misalnya bahasa Murbaya, beda-beda nen. Sebenarnya pada no yaitu bahasa Sasak. Lagu logat nsa beda meno. Jarin beda-beda bahasa no teranggap mewakili suatu masyarakat. Jarin masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu memiliki bahasan-bahasan mesaan menondek narak pada masyarakat tu beda bahasan, masyarakat tu beda bahasan. Jarin ia tak beda kan pandangan hidup nano berbeda. Misalnya ada sak bahasan lebih halus, ada bahasan lebih kasar, ada bahasan sandit ngerti. Ia berarti entan berbudaya nia meno. Segala yang kita lihat, dengar, alami dan kita perbuat sekarang adalah karena sifat bahasa kita telah menggariskannya terlebih dahulu. Nah, saat saya tengok nani, saya dengar nani, saya alami nani no, saya ngasa bahasa teno pengaruhi lah. Sangat sak bahasa no nani arak budaya sasit tau, sasit dengah meno. Jarin bahasa ni sangat mempengaruhi apa-apa sasit gawe nani no. Ia menurut Sapir-Whorf ni. Terus lamun menurut Benjamin Lee Whorf ni, sistem tata bahasa suatu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi juga merupakan pembentuk ide-ide itu dan program kegiatan mental seseorang. Tata bahasa yang menentukan jalan pikiran, bukan kata-kata. Jarin menurut Sapir-Whorf, menjaminan nih, bahasa nondek napa cuma alat-alat untuk ngeraos doang, menyuarakan ide-ide doang, endek lagu. Nia endah bahasa no bentuk-bentuk ide-ide no sara le pikiran-pikiran le otak tu no bahasa no bentuk no dan program kegiatan mental seseorang no. Ia unin menjamin ni. Terus langsung bayan juk kesimpulan langan dua apa nih dua tokoh belik ini apa teori Sapir-Whorf nyarin itu lebih menekankan jok struktur bahasa. Apunin hidup dan pandangan hidup bangsa Asia Tenggara adalah sama karena bahasa mereka mempunyai struktur yang sama, sedangkan hidup dan pandangan bangsa lain seperti Cina, Jepang, Amerika, Eropa dan lain sebagainya berlainan karena struktur bahasa mereka berlainan. Jarin lamun menurut intin kesimpulan dengan teori Sapir-Whorf ini adalah struktur bahasa meno. Contoh nani Asia Tenggara bara Indonesia, Filipina, Malaysia meno kan agak pada-padaan haruan pandangan hidup kebiasaan budaya. Contoh barak mangan besuap. Le Malaysia biasa mangan besuap, Indonesia biasa mangan besuap. Le Filipina ina seret, le tipi-tipi biasa mangan besuap. Lagu cobaan seret nane le Cina, Jepang. Lebih loen kadu sumpit. Amerika, Eropa, Afrika endah loean kadu parana sumpit parana garpu sedut kanje cakar menokan den pada lah budaya tita kanje
dengan sak barat no atau dengan sak barat tersebut nih barat Cina Jepang nih kan saya ngasak beda-beda struktur bahasa seret nih dah struktur bahasa lek Indonesia lek Asia Tenggara nih aran bahasa parana no bahasa Melayu kan ya pada struktur no nih teparana nih jadi ndek beda jauh pandangan hidup kita kan je sak lek tu jauh-jauh barat no. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh Iznada Khofia ke slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofia. Saya akan melanjutkan teori tentang hubungan berbahasa, berpikir, dan budaya. Tadi dua teori telah dibahas oleh teman saya Mutia Humaira Ulwalihah dan saya akan melanjutkan teori selanjutnya yaitu teori Jean Piaget. Jadi teori Jean Piaget ini ada beberapa poin yang menurut beliau itu tentang hubungan berbahasa, berpikir, dan budaya itu. Poin pertama itu tentang pikiran yang membentuk bahasa. Tapi kenen pikiran yang membentuk bahasa jarin bahasa nuan arak atau terbentuk karena singaan searak pikiran atau ide-ide searak di pikiran manusia. Jarin lamun dinarak pikiran atau namun dinarak iden jarin bahasa nu dinyak sugul. Jarin harus narak pikiran kata ide nu bejulu baru bahasa nu akan terjadi. Kemudian selanjutnya tentang bahasa yang membentuk aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa. Selanjutnya, teori Jean Piaget ini mengembangkan teori pertumbuhan kognisi yang menyatakan seorang kanak-kanak dapat menggolong-golongkan benda-benda tersebut dengan menggunakan kata-kata yang serupa dengan benda-benda tersebut. Dengan demikian, kognisi dapat diterangkan terjadi sebelum berbahasa. Jarin apa kanan teori saanian bahwa teori Jean Piaget ini mengemukakan bahwa pertumbuhan kognisi pada anak itu bejulun arak dibandingkan berbahasa. Jarin kanak nuan bejulun tumbuh berkembang karena adanya pertumbuhan kognisi sebelum dia bisa berbicara. Apa kenan pertumbuhan kognitif itu? Pertumbuhan kognitif itu adalah mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Jarin kanak nun berajahan dari sekelilingnya, mengertiin paham apa sara lek deken tenun lagu dek mantau ucapan. Ia menurut teori Jean Piaget nin jarin paham nebejulu atau tumbuh kembang nebejulu mengertiin apa sara lek deken nun sebelum tahu berbahasa. Kemudian dua hal penting hubungan kognisi dan bahasa. Apa hubungan antara tumbuh kembang kanak kanca bahasa nun? Pertama, pembentukan pikiran yang tepat dikemukakan dan terbentuk terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Jarin ketika anak itu berpikir tentang suatu hal yang di dekatnya dan lambat laun akan terjadi proses yang bersamaan dengan pemulihan bahasa. Ketika dia mengerti ledeket nu misalkan suatu benda, misalkan meja, berpikir bahwa meja nu marak meni berkaki 4 meni lagu saat itu dia belum bisa melafalkan kata tersebut neman tahu bahasa aneh jarin pikiran nu bejulu ampun narak bahasa nuan. Kemudian selanjutnya sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa tapi dalam periode sensorimotorik. Jarin bahwa bahasa itu ada ketika seorang anak itu bisa memahami apa yang di dekatnya.
melalui sensori motoriknya, yaitu berupa mengingat, penglihatan, memahami, dan menanggapi apa yang di sekitarnya. Selanjutnya adalah teori LS Vygotsky. Ada telu poin terbahas dalam teori LS Vygotsky ini. Pertama, adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran. Jarin perkembangan bahasa itu terjadi sebelum adanya pikiran, dan ada satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Apa kenen poin pertama ni? Bahwa perkembangan bahasa itu berjulu narak dibandingkan dait pikiran. Berempi kenen ketika anak mampu berbahasa, tahun ucapan lagu dia tahu apa sasin ucapan, dia man paham, dia man ngerti apa sasin ucapan nuan. Kemudian ada satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa, di mana dia berpikir, mengerti atau paham apa searak ledeken tenuan. Nah, di sanalah akan timbul bahasa. Jadi perkembangan pikiran nun ada sebelum adanya bahasa. Yang kedua, hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah merupakan suatu benda. Mereka merupakan suatu proses, suatu gerak yang terus-menerus dari pikiran ke kata dan dari kata ke pikiran. Apa kenen? Jadi antara pikiran dan bahasa itu selalu saling mengkait, saling terus-menerus saling terkait tuh aneh. Dien bau terpisahan. Jadi ketika seorang berpikir tentang sesuatu, di sana ia akan melafalkannya. Ketika seorang itu berpikir atau mempunyai ide, di sana dia akan meluangkan idenya itu melalui bahasa. Dan ketika seorang itu melihat sesuatu di dekatnya, atau misalkan dari ada teman bicaranya, misalkan seorang telawan bicara dengan misalnya nih, dan dari ucapan, dari bahasa itu akan terlahir sebuah pikiran. Jarin antara pikiran dan bahasa itu saling kait-mengkait. Ketika seorang itu berpikir, punya ide, dia akan meluangkan idenya itu dalam bentuk bahasa. Dan ketika seseorang itu mendengar suatu bahasa, misalkan telawan bicara, di sana akan timbul pikiran atau idenya. Nah, poin ketelu selanjutnya adalah mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang merupakan aspek semantik ucapan dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik dan aspek bunyi ucapan. Jadi menurut teori LS Vygotsky ini ada dua bagian ucapan nun, ada dua bagian bahasa sasit ucapan sehari-hari nun. Aran aspek semantik ucapan. Apa kenan aspek semantik ucapan nun? Aspek semantik ucapan itulah ucapan yang punya makna. Jadi setiap ucapan kita itu ada makna tersirat yang ada di dalamnya. Sedangkan ucapan luar merupakan aspek fonetik atau aspek bunyi ucapan, yaitu seperti kata-kata yang kita ucapkan, misalkan seperti vokal atau ucapan yang kita ucapkan aneh. Dan sedangkan kalau aspek semantik ucapan itu adalah makna dari ucapan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.